Selamat sore Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua, baik yang berada di dalam ruangan ini maupun yang mengikuti secara virtual. Pengimbasan BIMTEK Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM yang sudah kami ikuti sejak tanggal 19 Januari sampai pada hari ini tanggal 23 Januari 2021. Peningkatan sistem evaluasi pendidikan merupakan bagian daripada Merdeka Belajar yang bertujuan untuk mendorong mutu dan hasil belajar peserta didik. Perubahan ujian nasional, ujian sekolah berstandar nasional menjadi asesmen nasional sebagai penanda perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan. Perubahan ujian nasional dan ujian sekolah berstandar nasional menjadi asesmen nasional tidak lagi bertujuan untuk mengevaluasi siswa secara individu, melainkan mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan. Asesmen nasional diharapkan menghasilkan informasi atau sebagai potret perkembangan mutu pendidikan dari waktu ke waktu maupun kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya sosial, ekonomi, ataupun sekolah negeri dengan sekolah swasta. Asesmen nasional harus mampu memberi umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah, serta menjadi dasar penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional adalah sebagai berikut. Tujuan pelaksanaan. Pada asesmen nasional, untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, sedangkan pada ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Jenjang penilaian. Asesmen nasional dilaksanakan pada SD, SMP, SMA, SMK, madrasah, program kesetaraan, jenjang dasar, dan menengah. Sedangkan ujian nasional dilaksanakan pada SMP, SMA, SMK. Level siswa. Pada asesmen nasional diikuti oleh peserta didik yang sedang duduk di bangku kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Sedangkan ujian nasional adalah dilaksanakan pada tingkat akhir tiap jenjang. Subjek siswa. Pada asesmen nasional, siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional, sedangkan pada ujian nasional diikuti oleh semua siswa untuk mengikuti ujian nasional. Model soal. Pada asesmen nasional, model soal berbentuk pilihan ganda kompetensi, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sedangkan pada ujian nasional, bentuk soalnya berupa pilihan ganda dan isian singkat. Itu khusus bagi mata pelajaran matematika di tingkat SMA dan SMK. Sasaran penilaian pada asesmen nasional, kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sedangkan pada ujian nasional, penguasaan terhadap mata pelajaran. Asesmen nasional terbagi 3, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum berbasis pada komputer dan bersifat adaptif. Pertanyaan yang disajikan bergantung kepada kemampuan siswa. Selain itu, peserta AKM adalah seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, dan pemilihan hanya berupa sampel secara acak. Asesmen kompetensi minimum
atau AKM, asesmen berupa literasi membaca, mencakup, memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Yang kedua adalah asesmen numerasi yang mencakup, memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Pelaksanaan AKM pada tingkat SD, pada hari pertama, tes literasi selama 75 menit, survei karakter 20 menit, pada hari kedua, tes numerasi 75 menit, dan survei lingkungan belajar selama 20 menit. Sedangkan untuk tingkat SMP, SMA, dan madrasah, pelaksanaan pada hari pertama, tes literasi 90 menit, survei karakter 30 menit, dan pada hari kedua, tes numerasi 90 menit, serta survei lingkungan belajar selama 30 menit. Asesmen nasional yang kedua adalah survei karakter. Seorang siswa diharapkan mampu menjadi profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila itu harus beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Survei lingkungan belajar, di mana sekolah harus memberikan pengajaran yang baik, program dan kebijakan sekolah membentuk iklim akademik, sosial, keamanan yang kondusif. Untuk lebih mendalami ilmu Bapak Ibu, baik yang ada dalam ruangan ini maupun yang sedang mengikuti secara virtual, kami harapkan agar mengikuti BIMTEK AKM ini, tutorialnya sebagai berikut. Nah, yang pertama, Bapak Ibu, silakan buka Google. Nah, setelah nanti membuka Google, maka ketiklah guru belajar pada bagian yang sudah kami lingkari. Seterusnya, setelah diketik guru belajar, silakan tekan enter. Nah, kemudian pilih seri asesmen kompetensi, itu pada yang bagian yang sudah kami lingkari. Setelah diklik, maka muncul tampilan seperti bawah ini. Nah, selanjutnya klik masuk yang sudah dilingkari. Setelah itu muncul tampilan seperti di bawah ini. Nah, selanjutnya adalah ketik atau masukkan email SIM PKB Bapak Ibu serta kata sandi atau password SIM PKB. Nah, setelah memasukkan email dan kata sandi, maka selanjutnya adalah klik masuk, maka muncullah tampilan seperti di atas ini. Silakan diperhatikan layar fokusnya. Ya. Nah, ada 3 program, yaitu menu masa pandemi, pendidikan keterampilan hidup, dan asesmen kompetensi minimum. Tentu yang kita pilih adalah asesmen kompetensi minimum. Klik selengkapnya, muncul tampilan seperti sebelah kanan. Maka selanjutnya klik daftar. Nah, setelah kita klik daftar, muncul tampilan seperti begini. Maka pilih salah satu waktu atau angkatan, apakah angkatan 5 atau angkatan 6. Silakan pilih salah satu, baru klik daftar, muncul tampilan. Apakah Anda yakin akan memilih kegiatan ini? Ya, tentu ya. Oke, dah. Muncul tampilan seperti di bawah ini. Setelah tampil layar seperti di atas, maka tunggu pelaksanaan BIMTEK sesuai dengan angkatan dan waktu yang sudah Bapak pilih. Jadi demikian presentasi penyimbasan BIMTEK yang sudah kami ikuti
selama 1 minggu ini, dan kami harapkan Bapak Ibu tergugah hatinya untuk mengikuti BIMTEK angkatan seterusnya. Akhir kata, terimalah salam kami dalam bahasa daerah kita Nias, Yahoo.